Kini adalah pertandingan paling menarik dalam kompetisi Forging Sword, pertarungan dewa sejati. Semua yang tampil adalah juara muda berusia 18 tahun. Bukan hanya juara muda terbaik. Setelah putaran pertama berakhir, semoga yang like dan subscribe banyak rezekinya dan selalu sehat badannya. Katakan sebagai yang paling berkualitas sejak dimulainya kompetisi Forging Sword. Tidak berlebihan menyebutnya pertarungan dewa tingkat juara muda. Oleh karena itu, tim produksi dengan sengaja menyiapkan sebuah trampolin dengan pegas baja karbon tinggi yang tegang. Meminta 4 juara untuk menggunakan teknik masing-masing. Memukul dengan pisau pendek yang memiliki gaya pribadi. Wow, palu trampolin yang bagus. Menggunakan pisau pendek dengan sangat lihai. Namun, durasi pemotongan pisau selama 3 jam tetap sama. Jadi, kami semua bekerja sama langsung. Dan kami melepas pegas yang tegang. Di antaranya, Gauss bahkan mengeluarkan sudut. Mesin penggiling memotong seluruh pegas menjadi potongan kecil. Kemudian digunakan batu magnet untuk menariknya. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam kaleng logam. Dan mengisi celah dengan serbuk baja untuk menghindari retakan dan cacat yang disebabkan oleh kotoran udara. Proses pengisian kaleng ini bisa dikatakan sangat lancar. Sedangkan Dika langsung memasukkan seluruh pegas ke dalam kaleng. Kemudian ditambahkan serbuk baja untuk melengkapi pengisian celah. Meskipun ada risiko pegas utuh retak saat dipalu, tapi Dika punya banyak trik di tangan. Memberinya pukulan pada bahan baja yang bagus. Hanya Dana yang mengeluarkan cairan isolasi. Kemudian dioleskan di seluruh bagian dalam kaleng logam. Karena 2 kali sebelumnya teman kita membuat pisau besar dari kaleng yang diambil. Sayangnya kali ini cairan isolasi terbakar langsung saat dipanaskan dengan api. Sekarang cairan terbakar tidak akan berfungsi sebagai isolasi. Namun teman kita dengan tegas memutuskan. Untuk pertama kali, dia akan memasang bahan dan memukulnya menjadi pisau kotak. Mengenai masalah melepaskan kaleng selanjutnya, saya memiliki rencana yang brilian. Tapi Zulfi kali ini mengikuti perlombaan dengan membawa seluruh kaleng besi. Melapisi dengan cairan isolasi tidak membantu apa-apa. Akibatnya, butuh sekitar 40 menit untuk melepaskan kulit kaleng darinya. Waktu sangat terbatas. Jadi kali ini Zulfi langsung menyerah. Cairan isolasi siap untuk dilas langsung dan dipanaskan secara langsung. Sementara Dana memastikan kaleng besi dipanaskan secara stabil. Kemudian dia merancang beberapa sketsa desain dengan cermat. Setelah itu, dia memutuskan untuk membuat lengkungan yang lebih besar. Bowie datang untuk menunjukkan keahliannya. Setelah memastikan suhu mencapai standar, saya akan melanjutkan. Saya pertama kali melakukan penggabungan melalui proses penempaan di mesin. Hasil akhir dari 3 kali pukulan kuat sangat luar biasa. Peserta Dika segera melakukan proses penempaan pertama pada kaleng besi. Kecepatannya agak cepat dan tekniknya sangat terampil. Suhu kaleng besi saat proses pukulan lebih tinggi. Efek suhu merah yang diharapkan oleh juri. Jadi setelah sedikit diperluas. Sangat sesuai dengan harapan mental Diko. Yang paling keren adalah sekarang baru setengah jam berlalu. Setelah itu, Zulfi menyatukan kaleng besi. Langsung menggunakan palu tenaga untuk memperluasnya. Lagi pula, teman-teman tidak perlu memoleskan cairan isolasi atau melepaskan kaleng. Hanya perlu memastikan penyatuan, lalu bisa langsung memperluas dan membentuk pisau dengan palu berat. Meskipun Gauss agak lambat, tetapi cukup efektif. Suhu baja yang sempurna menyelesaikan proses penggabungan. Hasilnya memang bagus, tidak bisa dipungkiri. Namun ketika aku berbalik, aku menemukan saudara yang lain. Beberapa sudah mulai membentuk pisau. Sepertinya Diko, yang juga juara, harus bekerja keras. Lagi pula, di sini Zulfi dan Dika sudah hampir selesai membentuk pisau. Di sini, Zulfi bahkan sudah menggunakan palu dengan tangan yang lain. Sebuah pisau perkemahan tradisional yang bisa memotong dan menebas dengan baik. Sekarang hanya tinggal membentuk pisau yang unik dengan palu. Sudut lengkung telah selesai mengeraskan pisau. Wah, apakah harus secepat ini? Ketika Dika mengekstrusi dan membentuk pisau baja. Bahan, pegas sampul ini, menentukan gagang pisau Bowie yang besar dan panjang. Untuk memberikan kekuatan dan keberanian kepada Dali dan orang Changsha. Rasakan sensasi ayam renyah yang berbeda. Wah, pisau belum selesai dan sudah dimulai. Mempertimbangkan tes putaran kedua, ini terlalu percaya diri. Kamu tahu, sekarang tinggal setengah waktu putaran pertama. Daina juga baru saja memanjangkan pisau baja. Siap untuk menguji efek pembentukan internal. Kakak utama telah melapisi dengan cairan isolasi. Harus melepas kulit kaleng terlebih dahulu sebelum bisa menempa pisau. Tidak mengira bahwa penggabungan pisau baja ini terlalu luar biasa, bahkan kulit kaleng juga digabungkan menjadi satu. Namun setelah saya berpikir lebih dalam, saya menemukan bahwa ini tidak begitu rumit. Lebih baik langsung menempa menjadi pisau sekarang. Kemudian bisa memoles tepi pisau baja keras untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Hasilnya, proses pembentukan bilah pisau sempurna. Teman-teman, saya yakin bisa membuat pisau yang kuat. 1 jam terakhir, Gauss juga berhasil membuat pisau yang keren dan mencapai tahap akhir. Meskipun tidak secepat juara lainnya. Tapi saya, Kak Gao, juga berusaha keras. Semoga pisau keren ini bisa membawanya maju. Membuat jalan di antara banyak juara. Dan DJ sudah mulai memanaskan bilah pisau dan menyelesaikan proses pengerasan kritis. Bilah pisau lurus dan hasilnya luar biasa. Sekarang bisa dilakukan penyesuaian terakhir. Peserta Zulfi segera melakukan proses pengerasan bilah pisau. Bilah pisau juga lurus. Setelah sedikit biasa, Paisy juga merendam bilah pisau. Untuk memastikan bahwa tepi pisau terbuat dari baja keras. Selain itu, juga mengukir pola kuda besar.
Dalam setengah jam terakhir, Gauss berhasil menyelesaikan proses pengerasan bilah pisau. Setelah itu, digunakan kawat baja lembut untuk mencegah pendinginan yang menyebabkan bengkok pada pisau. Bisa dikatakan sangat halus. Peserta Daina melakukan pengerasan terakhir pada pisau. Meskipun lambat, efek pengerasan sangat baik. Kalian memang memiliki kemampuan sebagai juara muda kelas atas. Melihatnya, saya juga ingin ikut berpartisipasi. Waktu habis. Babak pertama tantangan selesai. Keempat juara muda ini memamerkan keahlian mereka masing-masing. Mereka menggunakan pegas trampolin untuk membuat 4 pisau besar dari kalan besi. Jadi, pisau siapa yang paling keren? Pertama adalah pisau besar dengan pegangan akar dari Dijia. Setelah Husi melihatnya, dia langsung berkata bahwa itu luar biasa. Selanjutnya adalah milik Sofie. Pola pisau yang unik bisa dikatakan sangat disukai. Melihat pisau yang begitu bersih, tidak bisa berkata-kata. Pisau berbentuk melengkung dengan pegangan yang nyaman milik Daina. Ini benar-benar menusuk hati saya. Ditambah lagi dengan teknik fleksibel dan beragam dari VMA, sangat memikat hati. Kesimpulannya, hanya satu kata, indah. Terakhir adalah pisau pendek model Saxony yang luar biasa dari Gauss. Bahan, musim seni trampolin. Desain dan pembentukan pisau ini juga tidak memiliki cacat sedikit pun. Hanya bisa mengatakan bahwa kita semua sangat kuat. Jadi, setelah melalui penilaian, setelah brainstorming yang membingungkan, akhirnya, kita semua sepakat untuk memilih mereka. Promosi semua anggota ke putaran kedua yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah semua yang luar biasa, rasanya menyesal untuk mengirim siapapun pergi. Jadi, kecuali kita semua untuk putaran ini, perlu menyesuaikan pegangan pisau yang cacat. Bahan utamanya adalah sepeda skateboard dengan desain unik ini. Wow, setelah kasur lompatan pada putaran sebelumnya, sepeda skateboard ini benar-benar luar biasa. Setelah selesai, serahkan untuk pengujian intensitas tinggi oleh juri. Hitung mundur 2 jam dimulai. Sejak dimulainya pertandingan. Pertandingan pertama antara 4 peserta dalam babak kedua. Dan reviewnya abang-abang juga lumayan bagus. Senang melihat pertarungan hebat seperti ini. Jadi, Diker memutuskan untuk melakukan koreksi terlebih dahulu. Ada sedikit hubungan yang tidak terlalu jelas pada pisau. Bagaimanapun, mereka semua juara kelas dunia. Tidak boleh ada cacat sedikit pun, teman. Gauss langsung memotongnya. Pertama, skateboard membuat 2 bahan pegangan pisau. Kemudian, memotong dan menyolder sepotong besi sudut untuk memperkuat pegangan pisau. Wow, dia bisa menyesuaikan diri sampai sejauh ini. Juara muda memang menakutkan seperti itu. Juga melakukan penyesuaian detail pisau terlebih dahulu. Kemudian memutuskan untuk mengasahnya lagi. Pegangan pisau membuatnya terasa sempurna. Sepi memilih yang paling pendek dan paling murah. Skateboard berencana membuat bahan pegangan pisau terlebih dahulu. Dengan cara ini, tidak perlu banyak pemrosesan, langsung bisa dirakit dan selesai. Gauss sudah mulai menyebar lem. Air siap dipasang dan dipasangkan pegangan pisau yang tetap. Putaran sebelumnya paling lambat, putaran ini paling cepat. Kadang dia fokus pada satu efek. 1 jam terakhir. Sofie mengeluarkan obor dan melakukan sedikit penyesuaian pada punggung pisau. Wow, langsung tangannya kuat sekali. Sementara itu, Dijia sudah selesai merakit pegangan pisau. Mulai menghaluskan dan menyesuaikan rasa di tangan. Kemudian, teman-teman juga mengukir. Sedikit alur untuk meningkatkan pegangan dan daya cengkeram. Semua bisa dipertimbangkan oleh juri. Shirohige terlihat sangat antusias. Daina melakukan pekerjaan terakhir dalam merakit pegangan pisau dan membentuknya. Saat menyelesaikan, teman-teman juga melakukan satu hal. Pisau dengan tepi apel yang menonjol untuk meningkatkan kekuatan pisau. Waktu habis. Putaran kedua tantangan selesai. Pertama adalah pengujian kekuatan Shirohige dalam memotong sepeda. Pisau besar dengan tusuk gigi dari guru Dijia datang terlebih dahulu. Tidak ada masalah dengan mata pisau ini. Teman, pisau ini terlalu keren. Selanjutnya adalah pisau perkemahan keren milik Sophie. Mata pisau ini sedikit tidak rapi jika dilihat dengan seksama. Tidak terlihat adanya kausan mini. Namun, ini tidak mengganggu teman untuk terus memotong dengan kuat. Pisau bowie dengan pola unik milik Daina. Mata pisau milik Naji sangat tajam tanpa ada kerusakan sedikit pun. Terakhir adalah pisau pendek yang sangat keren milik Gauss, Blade, Brokebaxias. Terima kasih sudah menonton dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.